Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanggapi perkataan tersangka ya di pers rilis kemarin, yang bahwa dia itu mengatakan si Kadung itu adalah dendam lama karena dia pernah menjadi sopir saya dan tidak dibayar atau selalu telat dalam pembayaran gaji. Nah, ini sangat lucu sekali. Bahwa saya jelaskan, saya punya beberapa sopir dump truck, sopir mobil kecil, operator alat berat, dan supir pribadi ya. Jadi di antara semua sopir saya itu, saya pastikan tidak ada Kadung itu pernah menjadi sopir saya atau sopir dump truck saya, belum pernah sama sekali. Dan adapun yang dikatakan dia bahwa seolah kan ini menjatuhkan saya ya, bahwa saya tidak membayar atau membayar selalu telat, boleh ditanyakan ke sopir saya satu persatu. Bahkan ada tuh sopir saya nyetir di tempat saya dari sebelum saya lahir. Jadi anaknya bapak saya kan ada 4 nih, saya anak keempat. Nah itu dulu anaknya baru 3. Ada yang sampai sekarang masih nyupir dari saya belum lahir, waktu itu ikut sama bapak saya, sekarang masih nyupir di tempat saya. Itu namanya Bapak Sarwan. Dan anak-anaknya Pak Sarwan itu juga sekarang nyupir tempat saya, dari belum bisa nyetir masih jadi kenek helper, sampai sekarang itu udah pada pinter nyetir. Jadi sampai kalau kadang-kadang cerita lucu-lucuan zaman dulu, dia itu sampai kalau bapak saya tidak punya mobil itu banyak orang tidak bisa nyetir, karena banyak orang belajar nyetir itu pakai mobil saya dari kenek sampai jadi supir, bahkan pada di Jakarta. Nah, dan yang setara lamanya dengan Pak Sarwan ada lagi tuh almarhum Yanto. Dia sampai tua, sampai bisa beli mobil sendiri, sampai meninggal ya. Itu dia nyupir di tempat saya juga kayaknya lebih dari 30 tahun. Saya masih TK itu dia udah nyupir tempat saya. Dan apa perkataan seorang tersangka adalah bisa dipercaya gitu. Intinya si Kadung atau yang pelaku pembakaran mobil saya itu, dia tidak pernah bekerja menjadi sopir dump truck saya. Nanti kita konfirmasi satu persatu dari beberapa orang supir saya yang udah puluhan tahun lah ikut sama saya. Kayak gimana itu saya? Apakah saya selalu telat dalam membayar? Apakah saya bisa mengerti dan kadang bisa membantu memenuhi kebutuhan yang mendadak atau darurat, dalam arti belum kerja udah minta kasbon dulu kayak gitu, apa malah saya justru telat membayar ya. Kita nanti buktikan. Bisa pastikan untuk Kadung tidak pernah nyupir di tempat saya, dan saya pastikan saya tidak pernah dan tidak pernah merasa kalau saya itu tidak membayar supir saya atau membayar supir saya itu telat. Sama sekali belum pernah terjadi. Mungkin kalau saya kayak gitu, tidak ada orang pada mau dan betah menjadi sopir di tempat saya. Begitu ya. Nanti kita juga akan ngundang media lagi lah, biar dia suruh keliling wawancara, termasuk kepada supir-supir saya yang udah pensiun, sampai ada yang kecelakaan nabrak orang meninggal dunia. Itu boleh ditanya nanti, pertanggungjawaban saya itu sampai mana, ngurus mereka ke keluarga duka dan lain-lain.
boleh nanti kita tanya satu-satu. Saya tidak membayar gaji itu rasanya waduh, kayak saya nggak punya otak dan nggak punya hati banget ya. Bahkan orang-orang yang pernah menyakiti saya pun ada pinjem duit ke saya, nggak pernah saya tagih. Apalagi orang yang jelas-jelas bekerja membantu saya dan keluarga saya nyari duit. Ya jujur aja, sopir-sopir kan membantu kita nyari rezeki. Coba kalau kita cuma bisa beli mobil nggak ada sopirnya, apa ya bisa kita kerja? Jadi kita harus sama-sama ngerti lah. Saya diajarkan orang tua saya tidak pernah untuk yang merugikan orang lain. Thank you.